Halo teman-teman, apa kabar? Baik, barangkali kita akan melanjutkan tulisan yang berjudul 32 setengah babak. Buat teman-teman yang sudah menginjak kepala 3 atau umur 30-an dan belum nikah, barangkali ini akan relate. Seperti biasa, kita akan dibantu oleh screen reader untuk membacakan tulisannya. Siap? 32, setengah babak. Bab 2, kapan nikah? Di Indonesia, usia 32 itu bukan cuma angka. Itu kayak tanda seru besar di kepala orang-orang yang ketemu lo di acara keluarga. Kalau di film, ini momen di mana musik mendadak berhenti, spotlight nyorot ke lo, dan suara narator muncul. Dia, usia 32, belum menikah. Lalu semua mata menatap, kondangan jadi ajang survival. Lo datang dengan niat tulus, ketemu teman lama, makan gratis, pulang dengan perut kenyang. Tapi kenyataannya, lo harus siap mental menghadapi pertanyaan maut yang seolah udah dihafal dari generasi ke generasi. Lo berdiri di pojok ruangan, piring kecil di tangan, sate ayam tusukannya lebih banyak dari dagingnya, dan es sirup yang rasanya kebanyakan air. Lagi asik menikmati hidup, datanglah si tante jauh. Lo gak ingat namanya siapa, cuma tahu waktu kecil dia pernah cubit pipi lo sampai merah. Dan, tanpa basa-basi, kalimat pamungkas keluar. Kapan nikah? Lo senyum kaku, nelen ludah sambil mikir, Tuhan, cobaan apa lagi ini? Hehe, masih cari, tante. Tapi tante gak puas. Dia lanjut, jangan kelamaan lo, cewek cakep kayak kamu tuh rebutan. Nanti keburu abis. Abis. Ini jodoh, bukan promo flash sale. Check engine lamp bernama, kapan nikah? Di umur 32, pertanyaan itu kayak lampu check engine yang terus nyala. Bedanya, kalau lampu mobil bisa dimatiin di bengkel, lampu ini gak bisa. Semua orang jadi montir dadakan yang sok ngerti mesin hidup lo. Harus cepat, lo, nanti nyesel. Kalau keburu tua, susah punya anak. Mumpung masih laku. Laku, ini hati, tante, bukan barang obral di toko baju cuci gudang. Dan ironisnya, tekanan gak cuma datang dari om tante. Sosial media makin brutal. Lo scroll Instagram, teman-teman lo yang dulu pas sekolah suka bolos dan nyontek PR sekarang upload foto keluarga kecil sambil caption, akhirnya lengkap. Lengkap tagihan listrik aja gue belum tentu. Pernikahan, tujuan akhir atau pit stop. Gue pernah kepikiran, kenapa sih, pernikahan selalu dianggap sebagai goal akhir hidup. Kayak lo lari maraton, garis finishnya adalah pelaminan. Tapi abis pelaminan, terus apa? Gak ada yang ngomongin fase berikutnya. Padahal itu baru bab berikutnya yang lebih menantang. Gue punya temen, dia nikah umur 28. Dari luar, hidupnya sempurna. Tapi pas nongkrong, dia pernah nyeletuk sambil nyeruput kopi, men, nikah itu bukan garis finish. Itu kayak lo beli treadmill mahal, lo harus lari terus, gak ada matinya. Masalahnya, banyak orang nikah karena FOMO. Fear of missing out. Takut ketinggalan kereta. Mereka lupa bahwa hidup itu bukan stasiun kereta. Ini perjalanan darat pakai GPS yang kadang sinyalnya hilang. Lo harus tahu kapan berhenti, kapan putar balik, dan kapan istirahat. Lajang di usia 32, kok kayak dosa. Lo lajang di usia 32. So what? Itu bukan dosa, bukan gagal. Itu berarti lo punya waktu lebih banyak buat kenal diri sendiri. Buat ngulik hobi, buat nyoba hal-hal random kayak ikutan kelas poteri atau belajar masak pad thai di YouTube. Lebih baik sendiri tapi bahagia, daripada bareng tapi hati hampa. Lebih baik nunggu orang yang tepat, daripada buru-buru sama yang, ya, cuma, lumayan lah. Hidup terlalu singkat buat kompromi soal kebahagiaan. Gue juga capek denger kalimat, lo, tapi kan nanti tua sendirian. Tante, semua orang juga akhirnya sendiri. Di kuburan pun petaknya masing-masing. Yang penting, sepanjang jalan, kita pernah bahagia. Menikah itu pilihan, bukan kompetisi. Nikah itu kayak, lo ikut lomba lari jarak jauh. Lo bisa start bareng-bareng, tapi finishnya beda-beda. Ada yang cepat sampai, ada yang belok dulu ke warung beli teh botol, ada yang lari pelan sambil nyanyi. Dan semuanya gak apa-apa, yang salah itu kalau lo ikut lomba orang lain, di lintasan yang bukan milik lo. Lo nikah karena pengen, bukan karena tekanan. Lo nikah karena siap, bukan karena kepepet. Dan lo nikah karena cinta, bukan karena dikejar deadline. Jadi sekarang, tiap ada yang nanya, kapan nikah, gue udah punya jawaban manis. Nanti, kalau gue ketemu yang bisa bikin gue bilang, ayo, bareng sama lo, yuk, abis jawab itu, gue senyum, ambil tusuk sate terakhir di piring, dan nanya balik ke si tante, gimana, tante, enak ya satenya? Tante ketawa, gue ketawa, dalam hati, gue mikir, hidup ini lucu banget, kadang penuh tekanan, kadang absurd, tapi tetap ada hal kecil yang bisa bikin lo tersenyum, kayak sate ayam yang dagingnya tipis tapi bumbunya nagih. Dan lo tahu apa yang lebih penting dari semua itu? Lo hidup versi lo sendiri, bukan versi yang orang lain tulis. Karena pada akhirnya, yang akan jalanin semua ini adalah lo, bukan mereka. Jadi, nikah, nanti aja. Sekarang, gue lagi happy makan sate. Ya, itulah tadi teman-teman, 32 setengah babak, bab 2 kapan nikah. Memang benar, pada intinya hidup ini memang bukan balapan, apalagi balapannya di jalur orang lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa lagi di bab yang selanjutnya.